Tanpa dicekal pun, Anies bakal tumbang dengan sendirinya. Menjelang Pilpres tahun 2024 yang kurang lebih tinggal sekitar 10 bulan lagi, bakal calon presiden Indonesia yang terlihat semakin ngaco adalah Anies Baswedan. Kebohongan-kebohongannya selama ini dengan modus operandi meracuni alam bawah sadar masyarakat Indonesia dengan berbagai statementnya yang memposisikan dirinya sebagai capres yang terzolimi. Aneh memang, seolah-olah banyak pihak yang kebakaran jenggot dan ketakutan setengah mati. Ini orang bakal memenangkan pemilu dan menjadi presiden. Para tim hurinya juga ikut-ikutan terus menggonggong sana sini, berupaya merusak suasana dengan menuding Presiden Jokowi ikut cawe-cawe pada momen perhelatan Pilpres tahun 2024 mendatang. Presiden Jokowi dituding telah keluar dari rambu konstitusi menjadi bargaining power untuk melakukan positioning koalisi siapa yang jadi paslon capres dan cawapres dan siapa yang tidak boleh. Mereka juga menuding ada agenda terselubung Presiden Jokowi agar sebisa mungkin hanya 2 paslon saja pada Pilpres tahun 2024 mendatang, di mana kedua paslon tersebut harus all presiden men, di mana Anies sebisa mungkin dieliminasi sejak awal. Tidak hanya itu saja, untuk menjegal Anies, Presiden Jokowi juga dituding sebagai dalang opsi untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari 2 periode dengan pandemi dijadikan alasan utamanya. Lalu ada lagi tudingan memanfaatkan kasus hukum sebagai nilai tawar politik dengan menggunakan tangan KPK untuk menjadikan Anies tersangka dalam kasus Formula E. Yang paling konyol, para tim huri itu menuding Presiden Jokowi menginisiasi koalisi besar untuk menjegal Anies, termasuk namun tidak terbatas merebut Partai Demokrat melalui tangan Muldoko. Begitu pula dengan statement basi ala AHY yang mewanti-wanti Presiden Jokowi, jangan ada tokoh-tokoh potensial capres tertentu yang didukung atau di-endorse, tetapi ada tokoh lainnya yang dijegal. AHY menjadi sangat resah dan gelisah apabila pilihan Presiden Jokowi itu berdampak pada dukungan kepada tokoh capres tertentu dengan menjegal tokoh lainnya. Konyol memang. Padahal Anies itu masih di level kelas keong. Ibaratnya kencing masih belum lurus dalam persoalan dinamika politik. Namun mereka semua, termasuk Anies, sengaja membelokkan masalah untuk mendongkrak elektabilitasnya agar bisa menang jadi presiden. Begitulah ciri-ciri para pecundang politik. Coba bayangkan apa jadinya Pilpres tahun 2024 mendatang dengan berbagai kebohongan dan sandiwara yang kerap ditebarkan oleh para gerombolan prikili itu. Padahal pencalonan Anies sebagai capres yang diusung Surya Paloh adalah sejarah blunder terbesar bagi NKRI. Mayoritas rakyat Indonesia jadinya gagal paham. Kok bisa-bisanya Surya Paloh sebegitu nafsunya mengusung manusia miskin prestasi satu ini menjadi capres dengan membabi buta. Kalau saya sudah tidak heran lagi, Surya Paloh dan Anies pada hakikatnya sama-sama punya ambisi yang overdosis seperti keong yang merindukan Mars. Surya Paloh telah sengaja mengopok-ngopok dan mengadu domba NKRI dengan mencalonkan capres boneka modal poster editan media rupiah dan para buzzer rupiah, berbayar demi kepentingan partai gurem miliknya itu. Tanpa perlu dicekal pun, capres boneka macam si Anies ini bakal tumbang terkepar
tidak berdaya karena miskin prestasi dan mudah dikendalikan oligarki. Bila menyambungkan semua kolase berita di semua media mainstream dalam kondisi tidak memenuhi electoral threshold, miskin dukungan dana, tidak luas dalam melobi dan berkoalisi. Siapa yang mau bertaruh terhadap capres terbodoh yang pernah muncul pada pemilu di negeri ini? Hanya orang bego yang mau nyoblos capres boneka, yang pernah miskin ngutang ke Sandiaga agar bisa berhasil jadi gubernur DKI Jakarta dulu, demi meraih ambisinya melalui paceklik dana dan krisis kepercayaan dari mayoritas masyarakat. Sudah tidak amanah, bikin rusak Jakarta pula. Prestasi Anies yang tidak gelap 5 tahun di Jakarta itu ditandai dengan gelar sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Gubernur kebanyakan bacot dan kelebihan bayar, termasuk namun tidak terbatas tukang beli sebrek sertifikat gelar kehormatan bagi dirinya. Makanya saya bilang, tanpa dicekal pun Anies bakal tumbang dengan sendirinya. Mayoritas rakyat waras masih bisa menjaga NKRI, hasil perjuangan para pahlawan Nusantara, agar tidak dirusak oleh badut zaman ini. Anies yang tidak punya track record kepemimpinan yang kuat dan tidak punya posisi di partai bakal ambruk tanpa perlu pakai cara cekel menjegal segala. Kenapa demikian? Sebab yang bakal mencoblos Anies pada Pilpres tahun 2024 nanti hanya kadal gurun, para mabuk agama, dan para keturunan imigran gelap Yaman, yang populasi mereka di negara yang besar ini cuma 0,0 sekian. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Argo Chaviras. Bagaimana menurut Anda?